Hari ini, lo masuk hari keempat perjalanan lo PMO. 4 hari mungkin kelihatan kecil, tapi buat laki-laki yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang candu, 4 hari itu prestasi. Di hari pertama, lo jujur sama diri lo. Di hari kedua, lo berperang melawan dorongan yang brutal. Di hari ketiga, lo ngerasain energi balik tapi pikiran lo belum stabil. Dan hari ini, lo akan berhadapan dengan musuh paling halus, paling manipulatif, paling jago menyamar. Ego lo sendiri. Karena mulai hari ini, lo bakal denger banyak bisikan di kepala lo yang terdengar logis, masuk akal, bahkan dewasa. Tapi semuanya mengarah ke satu tujuan, bikin lo jatuh tanpa rasa bersalah. Hari keempat bukan tentang nafsu, ini tentang ego yang mencoba mengambil alih kemudi hidup lo. Gue bakal jelasin ke lo apa yang terjadi, apa yang harus lo waspadai, dan gimana lo bertahan. Mulai hari keempat, lo bakal ngerasa satu hal, kayaknya gue udah lebih kuat. Lo mulai ngerasa lebih stabil, dorongan gak sebrutal hari kedua, pikiran lebih jernih, tubuh lebih kuat, mood mulai naik. Dan itu hal baik, tapi di saat yang sama, ego lo mulai muncul dan berbisik. Gue udah gak selemah dulu, kayaknya gue bisa kontrol, kayaknya gue bisa balik ke mode sehat, tapi tetap nonton dikit. Gue kan bukan anak kecil lagi, bro. Itulah jebakannya. Justru ketika lo merasa paling kuat, lo lagi paling rawan jatuh. Ego itu bukan musuh yang teriak. Ego itu musuh yang pakai nada lembut, yang kedengarannya bijak, kedengarannya logis, kedengarannya seperti hak yang layak lo dapetin. Tapi ujung-ujungnya cuma satu, balik ke titik awal. Hari keempat bukan fase fisik. Hari ini adalah fase mental paling licik. Hari keempat biasanya datang dengan pikiran macam ini. Gue kan udah 4 hari kuat, bro. Masa sekali aja bikin gue rusak? Gue cuman mau ngecek doang, gak bakal ngelanjutin. Gue cuman mau tes diri sendiri. Gue cuman mau lihat apakah gue masih reaktif. Yang penting jangan sampai keluar. Gue cuman mau cari sensasi dikit buat gambarin batas. Kedengarannya dewasa ya, kedengarannya logis. Tapi itu sama kayak orang yang baru berhenti alkohol 4 hari, lalu bilang dia mau minum seteguk buat tes kontrol. Itu bukan logis, itu ego yang pengen ngetes sejauh mana lo bisa ditipu. Yang lucu adalah ego lo selalu muncul ketika lo mulai kuat, bukan ketika lo lemah. Karena candu cuman perlu satu celah kecil, satu klik, satu pikiran, satu perasaan, dan semuanya balik ke nol. Bro, dengerin ini pelan-pelan. Sekali bukan sekali. Sekali adalah undangan buat diri lama lo balik hidup lagi. Dan diri lama lo selalu nunggu, selalu siap begitu lo buka pintu itu. Hari keempat itu aneh, karena lo bakal ngerasa jauh lebih stabil, lebih tenang, lebih dewasa, lebih normal. Tapi inilah yang banyak pria salah paham. Pikiran bening itu bukan artinya lo selamat. Pikiran bening artinya candu lagi tidur. Dan candu yang tidur itu jauh lebih bahaya dari candu yang teriak. Karena dia bangun tanpa suara, tanpa alarm, tanpa gejala. Hari keempat adalah hari ketika suara candu lo mulai pakai logika, bukan lagi pakai nafsu. Dan lo harus waspada. Makanya hari ini lo harus mulai ngelakuin satu hal, batasi ruang kosong. Karena ruang kosong adalah tempat ego dan candu bikin rapat bersama. Ruang kosong itu bisa berupa bengong, scrolling, gabut, sendirian di kamar tanpa tujuan,
mandi lama-lama sambil melamun, capek tapi gak tidur, rebahan sambil overdosis imajinasi. Di ruang kosong itu, candu lo bisa bernafas, hidup, berdiri, dan mulai nguji lo lagi. Jadi hari ini, atur ritmenya, gerak, produktif ringan, bikin jadwal, jangan bengong lebih dari 5 menit. Jangan tidur terlalu malam, jangan kasih pikiran liar buat bebas. Hari ini bukan soal larangan, tapi soal proteksi. Ini inti dari hari ini. Ego lo bakal bikin lo merasa aman, supaya dia bisa nyerang tanpa lo sadari. Ego punya taktik ini. Lo udah gak kecanduan kok. Lo udah beda. Lo udah bukan yang dulu. Gak apa-apa, coba sedikit. Lo udah punya kontrol penuh. Bro, kalau lo bener-bener punya kontrol penuh, lo gak akan ngetes diri lo kayak gitu. Cowok yang kuat gak butuh pembuktian. Cowok kuat itu tahu apa yang harus dijaga. Hari keempat adalah hari ketika lo harus bilang, gue kuat karena gue tidak membuka pintu itu, bukan karena gue berani main-main dengan itu. Hari keempat adalah fase paling halus. Fase ketika musuh lo bukan lagi tubuh, tapi pikiran lo sendiri. Hari ini lo buktiin sesuatu, bahwa lo bukan cowok yang gampang dikibuli pikiran sendiri, bahwa lo bukan jadi dewasa cuman di mulut doang, bahwa lo tahu bedanya aman dan tertipu. Fokus lo hari ini cuman satu, jangan kasih ego kesempatan buat ngomong panjang. Setiap kali dia mulai buka suara, lo cukup bilang, gue tetap maju. Hari ini lo bukan cuma nahan diri, lo lagi bangun identitas baru. Pria yang bisa ngontrol dirinya sendiri, pria yang bisa bertarung di dalam tanpa orang lain lihat, pria yang wibawanya dibangun dari keputusan kecil yang konsisten. Dan bro, kendali diri sama dengan harga diri. Setiap hari lo bertahan, harga diri lo naik, aura lo naik, fokus lo naik, tenang lo naik, maskulinitas lo bangkit. Bro, kalau perjalanan ini berarti buat lo, kalau lo ngerasa ditemenin, kalau lo ngerasa ini bukan sekedar konten, tapi bimbingan buat hidup lo, klik subscribe bro, biar lo gak jalan sendirian, biar lo punya tempat buat balik setiap hari, dan biar channel ini terus hidup buat bantu laki-laki kayak lo bangun ulang dirinya. Semangat bro!